dari pengamatan Ibu ketika Ibu Zulfa ini praktek pembelajaran, Ibu Zulfa ini sudah memiliki kelebihan yaitu dalam membuka kelas, di mana dalam membuka kelas Ibu Zulfa ini sudah baik. Kemudian penggunaan alat peraga Ibu perhatikan sudah sesuai dengan materi, dan juga media pembelajaran yang Ibu gunakan juga sudah mendukung. Kemudian selain itu Ibu perhatikan di mana ada kelebihan, ada juga kekurangan yang Ibu Zulfa ini atau kelemahan yang Ibu lihat. Kelemahan di sini adalah belum maksimalnya tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Ketika Ibu dulu mengajar di kelas 3 memang tidak jauh berbeda dengan situasi kelas yang pada saat ini Ibu Zulfa ini praktek pembelajaran. Di situ kita harus mengkondisikan bagaimana kelas kita itu lebih kondusif terlebih dahulu, sehingga kita untuk lebih memahami karakter anak, kita juga harus melakukan berbagai pendekatan yang bisa membuat anak lebih termotivasi dan anak lebih maksimal dalam pembelajarannya. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu, mengapa perlu lingkungan belajar yang lebih kondusif dalam pembelajaran? Lingkungan pembelajaran yang kondusif itu di dalam proses pembelajaran itu sangat penting, karena membuat anak merasa aman, nyaman, tenang, dan mendukung, di mana siswa dapat fokus dan termotivasi untuk belajar secara efektif dan efisien. Di dalam proses pembelajaran yang baik dan bisa anak fokus perhatiannya kepada kita saat kita menerangkan pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran kita yang kondusif itu dapat menciptakan ruangan kelas yang rapi. Oke Bu, dan bagaimana dampak jika belum maksimalnya lingkungan belajar yang kondusif? Kalau dampaknya tentu sangat banyak ya Bu Zulfa ini, terutama anak akan merasa kurang memperhatikan kita dalam belajar, kurang mendengarkan apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan akan mempengaruhi hasil belajar siswa dalam materi yang kita sampaikan. Dan perlu kita menciptakan lingkungan belajar kondusif ini. Apalagi sekolah kita ini kan Ibu Zulfa ini sama-sama kita perhatikan, sekolah kita ini berada di pinggir jalan raya, sehingga ketika kendaraan lewat, suaranya akan mengganggu proses pembelajaran kita yang berlangsung, dan juga dapat memecahkan konsentrasi kita sebagai guru dan siswa. Jadi dapat kita simpulkan dampaknya ada yang positif. Dampak positifnya bagi siswa yaitu yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan fokus terhadap lingkungan belajar, karena pembelajaran yang tenang dan aman membuat siswa lebih mudah fokus pada materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Suasana yang menyenangkan dan metode mengajar yang menarik dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga, mengurangi stres dan kebosanan. Sama-sama kita lihat anak-anak kita kan anak SD, dia mudah bosan. Jadi pembelajaran yang kondusif ini menciptakan suasana yang tidak menekan, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan stres saat belajar. Hasil belajar lebih optimal, sehingga siswa yang termotivasi dan fokus, mereka dapat menyerap materi dengan lebih efektif, yang berujung pada peningkatan prestasi akademiknya. Yang kelima, mendorong pengembangan
potensi. Lingkungan yang positif memberikan stimulus yang dibutuhkan siswa untuk mengembangkan diri secara optimal. Baik Bu. Jadi intinya Bu, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga tidak mempengaruhi hasil belajar siswa. Ya, betul sekali. Dan catatan akhir untuk Ibu Zulfa ini yaitu kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ini sehingga proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Lingkungan belajarnya sudah kondusif dan baik, tetapi belum maksimal ya Ibu Zulfa ini, dan perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Bukan saja kondusif ini untuk siswa, tetapi juga bisa dampaknya bagi guru, di mana dengan pembelajaran kondusif ini guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajarannya, di mana guru dapat menyampaikan materi secara lebih efektif karena siswa lebih terlibat dan responsif, dan juga dapat menciptakan suasana kelas yang positif, di mana suasana kelas yang positif ini yaitu suasana yang kondusif dan mengurangi perilaku mengganggu di kelas karena siswa merasa lebih nyaman dan terlibat. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah memberikan arahan dan motivasi kepada saya guna dalam praktek mengajar yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sama-sama Ibu Zulfa ini.